Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa, dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7 dengan judul Dasar-Dasar untuk Nubuatan. Sebelum kita belajar ringkasan pelajaran sekolah Sabat, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kebutuhan kami yang utama biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di setiap hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengar, ketika kami belajar firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Saudara-saudara, ayat hafalan yang menjadi ayat tema pada pelajaran yang ke-7 terdapat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Bunyi ayatnya berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kita akan belajar ringkasan pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ke-7. Dalam pelajaran ini mengatakan bahwa hak Allah untuk menguasai alam semesta didasarkan pada jalannya sebagai pencipta segala sesuatu dan karakternya. Kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Dengan menemukan karakter Tuhan yang benar, kita dapat memahami bagaimana dan mengapa manusia yang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 23. Nah, saudara-saudara, melalui pelajaran ini, melalui Alkitab, kita dapat memahami bagaimana umat manusia berhubungan dengan Tuhan yang kudus. Dan bagaimana pengorbanan Kristus memulihkan kita dan mendekatkan kita pada takhta itu. Melalui juga Alkitab kita akan mempelajari di mana kita memahami dan menghargai panggilan tinggi yang telah Tuhan sampaikan kepada kita, yang kita akan lakukan, di mana ketika Tuhan telah mengampuni kita dan telah menebus saya dan saudara-saudara. Nah, kita melihat bahwa bagaimana pemberontakan manusia pada akhirnya dan selamanya akan berakhir, saudara-saudara. Karakter kasih Tuhan, karakter penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya akan bersinar lebih terang daripada sebelumnya dalam rancangan aslinya bagi umat manusia. Meskipun Tuhan tidak pernah bermaksud agar umat manusia jatuh, melalui salib karakter kasih Tuhan telah ditunjukkan dengan cara yang luar biasa, saudara-saudara. Kita bisa melihat dalam penjelasan-penjelasan di dalam ayat-ayat dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-5. Nah, saudara-saudara, dalam penglihatan Yesaya tentang takhta Allah membuatnya sangat menyadari kekurangannya. Makanya dalam ayat ini katakan bahwa celakalah aku, keluhnya aku binasa, aku ini seorang yang najis bibir. Namun mataku melihat Tuhan semesta alam. Nah, saudara-saudara, Yesaya tahu bahwa dosa berarti kita binasa. Dan upah dosa ialah kematian. Yesaya membersihkan diri dari dosanya. Ketika satu serafim mengambil bara dari mezbah dan menyentuh mulutnya dengan bara itu. Hanya setelah Yesaya mengetahui bahwa dosanya telah dibersihkan, barulah dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Nah, dosa-dosanya diampuni, saudara.
Dia dianggap layak untuk berdiri di hadirat Tuhan. Dia ditugaskan untuk mewakili Tuhan kepada dunia. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat ini, kalau kita melihat bagaimana saudara-saudara pengalaman dari Yesaya di hadapan Tuhan, di mana kita juga bagaimana merasakan bahwa kita tersesat, tetapi Ia tidak meninggalkan kita. Pada konsekuensinya ya saudara-saudara, dari dosa, Tuhan yang penuh kasih menarik kita lebih dekat. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana dalam pelajaran ini, ketika seorang penulis rohani mengatakan bahwa Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, dalam Wahyu 21 ayat 1, maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada awal mulanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kematian Yesus untuk penebusan umat manusia sungguh representasi dari kepenuhan akan apa yang Kristus telah lakukan bagi dunia. Tidak ada manusia dalam seluruh sejarah dunia yang untuknya Kristus tidak mati. Surga akan menang karena kekosongan yang dibuat di surga oleh kejatuhan iblis dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. Saudara-saudara, menarik, luar biasa penjelasan dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita lihat kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Allah adalah landasan dari segala sesuatu yang baik, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu yang baik, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Allah adalah penyebab dari segala sesuatu, dan segala sesuatu bergantung padanya. Allah adalah Raja yang memerintah atas segala sesuatu. Allah digambarkan sebagai Raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahtanya di surga. Saudara-saudara, kemudian dalam penjelasan ini juga mengatakan bagian terakhir atau penutup, Allah memerintah alam semesta. Tahtanya memiliki kekuatan atas bumi, dan keberadaan tahta Allah di sorga sudah ada sebelum penciptaan bumi. Pemerintahan Allah di bumi, di Taman Eden, dan kemudian di Israel sehubungan dengan tabut perjanjian, dan di Sion sayang digambarkan sebagai jemaat tahta atau tempat tahta Allah. Jadi digambarkan ya sebagai tempat tahta Allah. Bagaimana kita ketika kita berada di tempat Allah? Penghakiman dan keselamatan bukanlah urusan kita, dan Allah menghakimi, dan hanya Dia yang akan menyelamatkan kita. Pengharapan kita akan tahta Allah, di mana depan di Yerusalem baru di sorga. Sion akan menunjuk pada Yerusalem baru di sorga, di mana harapan Alkitabiah tentang perdamaian, kasih, dan kehidupan, ya, bagaimana kehidupan kekal pada akhirnya akan digenapi. Saudara-saudara, setiap orang diharapkan dapat mengetahui dan mengerti akan kekudusan Tuhan, dan bagaimana Tuhan mentahirkan dan melayakkan seseorang baginya. Setiap orang diharapkan dapat merasakan bagaimana Allah memelihara kita. Setiap orang diharapkan berkomitmen untuk setia di dalam iman sebagai pengikut Kristus hingga kesudahan. Saudara-saudara, kita tutup pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang sangat indah dan luar biasa. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, menguatkan iman kami, memampukan kami untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau.
kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.